Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Permana dengan NPM 2314071044 dari jurusan Teknik Pertanian sebagai Ketua Kelompok 5 pada mata kuliah Kontrol Otomatis. Dan mungkin di rekan saya Octavia dengan NPM 2314071092. Saya Bagas Pratama dengan NPM 2354071008. Baik, di sini kami akan menampilkan video pembuatan alat irigasi otomatis, alat irigasi tetes otomatis, di mana kami akan menjelaskan bagaimana pembuatan, kemudian cara pengujian, hingga cara pengolahan data secara lengkap. Gimana pembuatannya? Saksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait skematik dari sistem irigasi tetes otomatis dengan sensor kelengasan tanah. Yang pertama, di sini ada Arduino. Ya, Arduino ini berfungsi sebagai penerima data dari sensor kelembapan tanah, mengolah data tersebut, kemudian mengendalikan relay dari pompa air. Selain itu, Arduino juga berfungsi untuk menampilkan hasil informasi pada LCD yang kemudian disimpan ke SD card seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas terkait sensor kelengasan tanah. Sensor kelengasan tanah di mana VCC itu akan tersambung ke 5V yang ada di sini. Kemudian ground itu akan tersambung dengan ground yang langsung disambungkan ke Arduino, kemudian A0 yang disambungkan dengan A0 di Arduino ya. Kemudian kita akan melihat dari LCD itu tersendiri yang ada di sini. Di LCD ini ada ground, itu tersambung dengan ground, di mana pin yang ini adalah ground yang disambungkan dari Arduino ke Arduino langsung. Kemudian ada VCC itu disambungkan dengan 5V, di mana 5V ini juga sudah tersambung dengan 5V dari Arduino. Kemudian ada SDA, ini disambungkan dengan A4 dari Arduino. Ini sudah terhubung dengan A4 Arduino. Kemudian ada SCL, ini isinya terhubung dengan A5 di Arduino. Ini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke RTC. Nah, RTC adalah komponen yang dimana ground ini terhubung dengan ground di Arduino. Kemudian ada VCC akan terhubung dengan 5V di sini. Kemudian ada SDA akan terhubung dengan A4. Kemudian untuk SCL akan terhubung dengan A5 yang ada di sini untuk RTC-nya. Selanjutnya itu ada relay. Nah, relay itu terdiri dari pin VCC, pin 1 dan juga ground. Nah, jadi relay ini akan berfungsi untuk mengaktifkan atau mematikan atau saklar otomatis yang mengendalikan pompa. VCC akan terhubung dengan 5V yang ada di sini. Ground akan terhubung dengan ground yang ada di sini yang sudah disambungkan dengan ground dari Arduino. Kemudian ada in1 akan terhubung dengan pin digital 7 seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sendiri ada dari pompa. Oh, sebelumnya dari MMC dulu ya.
MMC atau modul SD card yang ini terdiri dari 6 pin. Nah, 6 pin ini terdiri dari ground, kemudian ada VCC, kemudian ada MISO, kemudian ada MOSI, kemudian ada SCK, kemudian ada CS. Nah, CS ini terhubung dengan pin digital 10. Lalu dari SCK itu terhubung dengan pin digital 13. Kemudian ada MOSI, ini terhubung dengan pin digital 11. Kemudian dari MISO ini akan terhubung dengan 2 pin 12. Kemudian ground akan terhubung dengan ground dan VCC akan terhubung dengan 5V. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas terkait juga pompa itu sendiri. Sebelumnya itu kita ke akuator. Nah, pompa itu hanya terdiri dari kabel positif dan negatif. Nah, kabel positif ini akan ditandai dengan warna merah dan negatifnya warna hitam. Ini ada korelasinya dengan akuator, di mana positif warna hitam. Nah, positifnya akan ditandai dengan warna merah dan negatif warna hitam. Ini ada korelasinya dengan akuator, yang dimana positif dari akuator dan positif dari pompa ini akan terhubung dengan relay. Di relay ada pin 0, NO dan COM. Nah, selanjutnya untuk negatif dari pompa dan negatif dari akuator ini harus dihubungkan atau disambungkan seperti itu. Ya, mungkin demikian skematik dari alat yang kita rancang, yaitu sistem irigasi tetes otomatis pada mulia kontrol otomatis. Sekian. Semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan serta manfaat dari pembuatan sistem kendali irigasi tetes. Jadi, irigasi tetes merupakan metode pemberian air yang efisien karena menyalurkan air langsung ke daerah perakaran tanaman. Integrasi sensor kelembapan tanah itu memungkinkan sistem irigasi bekerja secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari pembuatan sistem kendali ini? Jadi, pemberian air yang tidak tepat itu menyebabkan pemborosan dan menurunkan efisiensi irigasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem irigasi tetes otomatis berbasis sensor yang bisa mendeteksi kekeringan atau kebutuhan air tanaman agar penyiraman itu sesuai kebutuhan tanaman. Kemudian, tujuan dari sistem kendali otomatis irigasi tetes ini yaitu merancang sistem kendali irigasi tetes berbasis soil moisture sensor, kemudian mengotomatisasi pemberian air berdasarkan kelembapan tanah, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi. Apa sih manfaat yang didapatkan dari penggunaan atau pembuatan sistem kendali irigasi tetes ini? Jadi manfaatnya yaitu bisa menghemat penggunaan air, kemudian mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena irigasi dilakukan secara otomatis, kemudian menjaga kelembapan tanah tetap optimal bagi pertumbuhan tanaman. Baik, di sini adalah alat-alat yang akan digunakan pada pembuatan alat irigasi tetes otomatis. Di sini saya akan mengenalkan beberapa alat beserta fungsinya. Yang pertama yang paling penting adalah Arduino. Arduino ini adalah sebagai otak atur keseluruhan rangkaian supaya semuanya berjalan sesuai dengan program ataupun sintak yang kita masukkan. Seperti ini adalah Arduino Uno. Kemudian yang kedua yang adalah papan rangkaian atau breadboard. Di sini adalah gunanya untuk menyambungkan antara jumper dari komponen lainnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah
Di sini ada LCD. Di sini adalah untuk menampilkan hasil dari sensor waktu dan lainnya. Fungsinya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada MMC. MMC ini adalah sebagai menyimpan hasil ataupun waktu dari alat ketika alat ini berjalan. Nah, di sini tentunya diisi dengan SD card. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah RTC atau Real Time Clock yang berfungsi untuk menampilkan waktu secara real time, sehingga proses integrasi alat ini nanti tercatat sesuai waktu ataupun kondisi yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada sensor, yaitu sensor pelengasan tanah. Ya, di sini ini adalah di mana ini nanti berfungsi untuk mengetahui kondisi lingkungan, sehingga nanti bisa memberikan input ke Arduino terkait kondisi lingkungan yang ada, apakah tanah itu basah ataupun kering, sehingga nanti dapat terkorelasi dengan pompa. Ini ada pompa. Jadi pompa ini berfungsi untuk mengalirkan air berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Jadi ketika pelengasan tanah ini menampilkan ataupun menginput kondisi lingkungan tanah yang kering, otomatis pompa ini akan hidup. Dan ketika kondisi lingkungan basah, tanah basah, pompa akan mati. Seperti itu. Kemudian ini ada relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar, di mana nanti ini yang mengintegrasikan, di mana tidak mungkin pompa langsung terhubung ataupun tersuplai powernya dari Arduino. Tidak kuat karena Arduino hanya menyuplai sekitar 5 volt saja. Kemungkinan tidak kuat karena nanti dapat mempengaruhi komponen lainnya ketika semua power ataupun suplainya terfokus ke pompa. Oleh karena itu butuh relay untuk dapat mengkorelasikan ke aktuator. Seperti ini disambungkan. Nah, ini adalah aktuator. Jadi aktuator ini berfungsi untuk memberikan suplai lebih kepada pompa ini nantinya. Seperti itu. Ini aktuator sekitar kekuatannya 12 volt outputnya. 12 volt 2 ampere. Nah, ini relay sudah. Nah, ini adalah kita menggunakan penambahan LED. LED dan juga resistor untuk menghambat tegangan yang masuk ke LED supaya sesuai dengan tegangan yang masuk ke LED. Jadi LED ini berfungsi untuk menampilkan indikator, sebenarnya sama aja, menampilkan indikator bahwasannya situasi lingkungan. Kalau misalkan dia basah, otomatis LED mati, kalau kering dia hidup. Ini resistor berfungsi untuk menghambat tegangan. Ini adalah beberapa komponennya. Yang terakhir ini adalah pipa ataupun selang, yang dimana untuk menghubungkan antara pompa ke media tanam untuk proses irigasinya. Baik, di sini adalah melakukan proses perangkaian alatnya, yang dimana di sini ada breadboardnya, dan ini Arduino. Ini adalah hal yang akan kita pertama rangkai, dimana kita akan menyambungkan ground dan 5V. Dan nantinya banyak komponen yang akan menggunakan ground dan 5V. Ini kita sambungkan di sini. Ini selanjutnya kita akan memasang LCD-nya terlebih dahulu.
Dimana di sini LCD kan ada ground, VCC, SDA dan SCL. Dan untuk pertama ground akan kita temukan dengan ground. Kemudian VCC bertemu dengan 5V. Kemudian SDA akan kita temukan dengan pin A4 yang ada di Arduino. Dan ini yang SCL yang di A5. Baik, tadi ada kesalahan. Jadi untuk A4 dan A5 kita sambungkan ke breadboard juga, dimana nanti kan A4 A5 ini digunakan oleh komponen seperti RTC juga dengan LCD, sehingga kita perlu korelasikan ke breadboardnya. Seperti ini. Nah, berarti tadi LCD-nya kita sambungkan. Jadi untuk SDA kita akan sambungkan ke A4 ini, dan SCL-nya kita sambungkan ke A5. Nah. Baik, di sini saja adalah pemasangan RTC. Pemasangan RTC arahnya sama dengan pemasangan dari LCD. Yang dimana ground akan kita temukan dengan ground, dan juga 5V akan kita temukan VCC. Di sini kuning bertemu dengan ground. Pasang di sini. Dan 5V kita temukan di sini. Pastikan semuanya rapat. Kemudian SCL kita akan temukan dengan A5. Dan SDA kita akan temukan dengan Baik, di sini saya akan melakukan proses pengetesan satu-satu komponen dari alat kami, yaitu alat irigasi tetes otomatis. Yang pertama ini ada breadboard dan juga ini Arduino. Kita akan mengetes pertama yaitu sensor. Ya, jadi di sensor itu sendiri ada beberapa pin ground, VCC dan A0. Langsung saja untuk A0 kita langsung saja pasang ke A0-nya. Kemudian ada kita cek dulu. Ini posisi kita pasang ke 5V. Datanya adalah ground. Ini saja biar lebih enak nanti groundnya. Oke, di sini adalah ground dan di sini ada 5V. Baik, untuk VCC itu kita sambungkan ke pin 5V yang di sini. Ini adalah ground. Oke, kita sambungkan. Oke, di sini sudah ada sintaknya. Langsung saja kita
Baik, di sini sudah. Nah, ini kondisi kering untuk ngetesnya apakah ini berfungsi atau tidak. Di sini kita diamkan seperti ini. Itu nilainya adalah 1000 sekian, yang artinya kering. Maksudnya kita seperti ini kan untuk mengetes. Dia akan berpindah, dan di sini berarti sensornya berfungsi. Baik, selanjutnya kita akan memasang LCD-nya. Di sini pin dari LCD itu ada ground, VCC, kemudian ada SCL dan SDA. Kita langsung saja. Ya, untuk ground itu sendiri warna hijau, itu kita sambungkan ke groundnya di sini. Kemudian VCC-nya, maaf, di sini VCC-nya, yang biru VCC. Ini adalah ground, kita sambungkan. Kemudian untuk SCL itu kita sambungkan di pin nanti A4 dan A5. Seperti ini. Untuk SCL-nya kita akan pasangkan terlebih dahulu A4 dan A5. Ini yang warna biru, ini adalah A4. Kita pasangkan di sini. Ini adalah A5. Kita agak jarak biar nanti masang yang lainnya tidak susah. Kemudian untuk SCL ini kita pasangkan ke pin A5 seperti ini, dan yang SDA kita pasangkan ke pin A4. Oke, kita lihat. Ini kita lihat. Baik, ini masih proses mengunggahnya. Oke, tes LCD berhasil. Nilai sensornya tampil air 0%. Kita coba, kita ganggu. Oke, sudah berhasil LCD-nya. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan, belum kita cabut dulu. Kita akan menambahkan yaitu RTC atau real time clock, yang fungsinya yaitu tadi menampilkan waktu kondisi sekarang. Oke, sama aja dengan LCD. RTC ini dari ground, VCC, SDA dan SCL. Oke, untuk groundnya itu berwarna kuning, kita sambungkan ke ground. Ini kita sambungkan, ini VCC kita sambungkan ke pin MAVI seperti ini. Ya, kemudian SCL kita akan sambungkan ke sebentar, SCL akan kita sambungkan ke A5 seperti ini, dan SDA akan kita sambungkan ke A4 seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengetes. Baik, ini sudah kita masukkan. Ini didapatkan hasil seperti ini, ya. Jadi ini ada waktunya, yang dimana waktunya sesuai, yaitu 16.25, dan di waktunya 16.25. Jadi RTC-nya berfungsi juga. Baik, selanjutnya kita akan mengetes dari MMC. Sebelumnya kita sudah pasang juga SD card-nya di sini. Ini sudah kita pasangkan. Baik, di sini ada beberapa pin dari MMC. Yang pertama ada
Ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Seperti itu. Seperti biasa, ground akan kita sambungkan dengan ground. Kemudian untuk VCC kita sambungkan ke 5V. Kemudian MISO ini kita akan sambungkan ke dalam D12 atau digital 12. Seperti ini MISO yang warna biru ini. Pin 12, semuanya kita taruh dulu. 12 di sini sudah. Selanjutnya MOSI yang berwarna hijau ini akan kita sambungkan ke D11, sebelahnya D12. Oke, sudah. Kemudian SCK akan kita sambungkan ke D13. Ini SCK nya kita sambungkan di sini. Dan yang terakhir ini adalah CS yang akan kita sambungkan ke D10. Jadi 4 jumper ini kita sambungkan ya, itu ke pin 10, 11, 12, 13 pada pin digital. Seperti itu. 2 sebelum ya, ini kita sudah kita akan ngetes dulu, kita sedang mengunggah. Baik, sebentar. SCL akan kita sambungkan ke A5 ini, dan SDA akan kita sambungkan ke A4. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengetes. Baik, ini sudah kita masukkan. Ini didapatkan hasil seperti ini ya. Jadi ini ada waktunya, dimana waktunya sesuai, yaitu 16.25 dan di waktunya 16.25. Jadi RTC berfungsi juga. Baik, selanjutnya kita akan mengetes dari MMC. Sebelumnya kita sudah pasang juga SD card-nya di sini. Ini sudah kita pasangkan. Oke. Baik, di sini ada beberapa pin dari MMC. Yang pertama ada ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Seperti itu. Seperti biasa, ground akan kita sambungkan dengan ground. Kemudian untuk VCC kita sambungkan ke 5V. Kemudian MISO ini kita akan sambungkan ke dalam D12 atau digital 12. Seperti ini MISO yang warna biru ini. Ini kita coba dulu. 12 ini sudah. Selanjutnya MOSI yang berwarna hijau ini akan kita sambungkan ke D11, sebelahnya D12. Oke, sudah. Kemudian SCK akan kita sambungkan ke D13. Ini SCK nya sambungkan di sini. Dan yang terakhir ini adalah CS yang akan kita sambungkan ke D10. Jadi 4 jumper ini kita sambungkan ya, itu ke pin 10, 11, 12, 13 pada pin digital. Itu sebelum ya, ini kita sudah kita akan ngetes dulu, kita sedang mengunggah. Ini sudah kita sesi ulang dengan tes sistem kemudian dan
kalibrasi. Kemudian sebentar kita cek di serial monitor sama monitornya seperti ini. Oke, SD card berhasil. Ini kita cabut dulu. 12 di sini. Oke, sudah. Selanjutnya MOSI yang berwarna hijau ini akan kita sambungkan ke D11. Kemudian D12. Oke, sudah. Kemudian STK akan kita sambungkan ke D13. Ini STK-nya sambungkan di sini. Dan yang terakhir ini adalah CS yang akan kita sambungkan ke D10. Jadi 4 jumper ini kita sambungkan ya, itu ke pin 10, 11, 12, 13 pada pin digital. Seperti itu. 2 sebelum. Ya, ini kita sudah kita akan ngetes dulu, kita sedang mengunggah. Baik, ini sudah kita sesi ulang. Ini tes sistem dinilai dengan SD radio. Kemudian sebentar kita cek di serial monitor sama monitornya seperti ini. Oke, SD card berhasil. Oke. Kalibrasi sensor kelengasan tanah dilakukan dengan menyiapkan 14 sampel tanah yang telah dihomogenkan dan memiliki massa yang sama. Setiap sampel ditimbang untuk memperoleh berat awal, kemudian ditambahkan air dengan volume yang berbeda, yaitu sampel pertama sebanyak 2 ml, sampel kedua 3 ml, dan seterusnya hingga sampel ke-14. Setelah penambahan air, sampel ditimbang kembali untuk memperoleh berat basah. Lalu diukur menggunakan sensor kelengasan tanah sebanyak 3 kali ulangan pada setiap sampel. Selanjutnya, seluruh sampel dikeringkan dalam oven selama 24 jam hingga mencapai berat konstan. Kemudian ditimbang kembali untuk memperoleh berat kering yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan kadar air gravimetrik. Data keluaran sensor dan kadar air gravimetrik kemudian digunakan untuk membentuk persamaan kalibrasi. Validasi sensor dilakukan dengan prosedur yang sama menggunakan 14 sampel tanah dengan 3 kali ulangan pengukuran pada setiap sampel. Kemudian hasil pengukuran sensor dibandingkan dengan kadar air gravimetrik untuk menilai tingkat akurasi sensor. Selain itu, uji kinerja sistem dilakukan menggunakan 8 sampel tanah dengan variasi kadar air yang berbeda untuk mengevaluasi performa sensor berdasarkan kesesuaian hasil pengukuran terhadap nilai acuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kalibrasi dan validasi bagaimana cara mengolah datanya. Jadi di sini ada 14 sampel yang kita gunakan dengan beberapa kadar air. Kita menggunakan penambahan air pada tanah kemudian di oven untuk mengetahui setting point pada setiap sampel. Jadi untuk setting point pertama kita menggunakan penambahan air sebanyak 2 ml, kemudian sampel kedua 3 ml, sampel keempat, sampel ketiga 4 ml, sampel keempat 5 ml, dan seterusnya. Di sini setiap sampel kita menggunakan 3 pengulangan. Untuk sampel pertama kita peroleh rata-rata dari 3 pengulangan ini hasil pembacaan sensornya yaitu 16,3%.
dengan setting point 19%. Setelah semua data kalibrasi didapatkan, kemudian kita membuat grafik kalibrasi untuk dimasukkan ke dalam codingan yang kita gunakan untuk memperbarui atau men-setting alat sesuai dengan kegunaannya dan memperlayak alat tersebut membaca sensor. Jadi di sini kita pilih insert, kemudian pilih charts, kemudian kita pilih scatter, dan untuk nilai X-nya merupakan nilai dari setting point, kemudian nilai Y-nya merupakan dari rata-rata pembacaan sensor dari setiap 3 pengulangan, dari setiap sampel 3 kali pengulangan. Maka diperoleh persamaan matematiknya, yaitu Y sama dengan 1,0904 plus 1,593 dengan regresi linear sebesar 0,9046. Nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam coding atau program yang akan kita jalankan agar sensor sesuai pembacaan dengan nilai sebenarnya. Setelah kalibrasi selesai, alat kemudian divalidasi dengan cara yang sama, pengambilan data yang sama, dan kemudian kita peroleh hasil validasi dengan regresi linear sebesar 0,96. Terima kasih. Jadi pada proses uji kinesia ini kita akan melihat beberapa parameter pada uji kinesia. Misalnya ada akurasi, stabilitas, dan itu. Ini akan secara singkat. Jadi yang pertama terkait fungsi untuk mengontrol on off-nya. Jadi kita akan melihat kita akan melihat di sini. Di if-nya itu dari kalibrasi ya, lebih besar sama dengan kode ini. Harusnya itu nanti
akan disesuaikan berdasarkan set point yang kita atur. Misalkan di sini ada 51%, ini 51%, artinya kita menyesuaikan set point itu berdasarkan apa yang kita inginkan, berdasarkan set point yang sudah kita tetapkan pada taraf. Jadi penjelasannya juga tentang nilai kelembapannya hasil kalibrasi lebih kecil sama dengan 51% ya, itu pompa akan menyala gitu. Nah, jika nilai kelembapannya itu lebih besar daripada 51% ini, itu pompa akan mati. Nah, jadi sistem ini menggunakan control off ataupun on berdasarkan nilai set point-nya. Nah, kemudian terkait akurasi sistem. Nah, akurasi sistem ini berdasarkan rumus yang kita sudah dapatkan pada proses kalibrasi. Nah, ini sudah kita masukkan ini. Jadi nilai sensor ini dikoreksi menggunakan kesamaan regresi hasil kalibrasi. Kemudian tujuannya agar hasil pembacaan ini mendekati nilai sebenarnya ya. Jadi akurasi ini bisa dibuktikan berdasarkan hasil sensor terhadap kalibrator ataupun proses kalibrasi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan proses kalibrasi dan tujuannya mendapatkan persamaan ini tuh untuk bisa pembacaannya itu lebih stabil mendekati nilai sebenarnya. Nah, kemudian ada juga terkait stabilitas sistem nih. Nah, jadi stabilitas sistem ini kita atur pada lintas seperti ini ya. Jadi sensor itu dibaca sebanyak 10 kali ya. Kemudian nilai itu dirata-ratakan ini. Nah, kemudian tujuannya ini agar mengurangi noise sehingga pembacaan itu lebih stabil seperti itu. Dan kita akan ke bawah. Nah, ya. Jadi ini termasuk ke dalam jenis respon sistem. Gitu. Jadi sistem ini melakukan pembacaan data setiap 1 detik. Kemudian setelah nilai berubah, keputusan off pompa langsung diperbarui gitu. Jadi kami melakukan prosesnya itu mengambil responnya itu sekitar 1 detik seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan ya, program ini menggunakan metode control on off ya. Itu berdasarkan set point yang sudah kita lakukan, sesuaikan. Nah, tadi pada sintak tadi ya, ini set point ini bisa kita ubah sesuai kita yang inginkan, bisa diubah. Nah, kemudian sensor ini dibaca 10 kali dan dirata-ratakan untuk meningkatkan stabilitasnya ya. Jadi tadi sudah ada penjelasannya ya. Ini kita atur di sini rata-rata pembacaan. Kemudian nilai sensor dikalibrasi menggunakan kesamaan regresi
tadi persamaan ini untuk meningkatkan keakurasiannya ya. Nah, kita melakukan pembacaan dan pengendalian ini sekitar 1 detik, kurang lebih 1 detik, ini untuk 1 detik ya. Kemudian semua data yang telah terinput itu akan direkam ataupun disimpan ke dalam SD card menggunakan RCP, sehingga reliabilitasnya dan responsivitasnya itu bisa diamati secara kontinu melalui channel monitor maupun nanti real itu akan bisa ditampilkan di RCP seperti itu. Mungkin sekian penjelasannya untuk terkait uji program aktivasi pada uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan olah data dari uji kinerja sistem kendali irigasi tetes menggunakan sensor kelengasan tanah. Jadi di uji kinerja kita menggunakan 8 taraf dengan taraf pertama yaitu menggunakan setting point sebesar 12,5%. Kemudian taraf kedua kita menggunakan setting point 18%. Taraf ketiga kita menggunakan setting point sebesar 21%. Taraf keempat 29%. Taraf kelima 34,5%. Taraf keenam 40%. Taraf ketujuh 45% dan taraf ke-8 51%. Di sini kita menggunakan 3 data. Pertama sensor atau data aktual, kemudian setting point, kemudian data kalibrator dan juga keterangan pompa on atau off. Nah, di sini ada grafik dari ketiga data tersebut, di mana kita menggunakan 3 data setting point, data kalibrator, dan data aktual. Untuk series pertama, untuk data kalibrator, di mana X itu menunjukkan menit, kemudian Y untuk nilai kalibratornya. Kemudian series kedua nilai aktual, di mana X-nya menunjukkan menit dan Y-nya menunjukkan nilai aktual atau pembacaan dari sensor. Kemudian series ketiga setting point, X-nya itu menunjukkan menit dan Y-nya itu menunjukkan setting point. Berikut ini adalah grafik uji kinerja dari setting point 1 hingga setting point seri 8. Kemudian masuk ke bagian akurasi. Jadi di sini kita menggunakan 2 data utama yang menjadi dasar untuk kita mencari akurasi. Di sini kita menggunakan data setting point dan juga nilai aktual atau pembacaan dari sensor. Untuk taraf pertama, setting point 12,5%, kita menghitung yang pertama itu nilai setting point dikurangi dengan nilai aktual. Jadi 12,5 dikurang 12 hasilnya 0,5. Kemudian yang kedua itu setting point dikurangi nilai aktual dibagi banyaknya jumlah data. Karena tidak ada delay dan uji kinerja selama 16 jam,
Jadi ada sebanyak 7.200 data. Kemudian selanjutnya ada rumus setting point dikurang nilai aktual dibagi banyaknya jumlah data, kemudian dibagi dengan setting point. Selanjutnya 1 dikurang setting point dikurang nilai aktual dibagi banyaknya jumlah data dibagi setting point, dan didapatlah nilai akurasinya. Untuk nilai akurasi itu 0,99 ini dikali 100 untuk merubahnya menjadi persen. Jadi setting point pertama pada detik pertama itu nilai akurasinya sebesar 99,9%. Setelah semua data dihitung, kita menghitung rata-ratanya. Seperti ini. Jadi kita peroleh rata dari semua data akurasi dari setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, setting point keempat, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke grafik akurasi. Nah, jadi di grafik akurasi ini kita mengambil data dari rata akurasi yang tadi. Kita mengambil akurasi untuk setting point pertama ratanya 99,98%, yang kedua 100%, dan seterusnya. Kemudian kita diperoleh data seperti ini. Untuk membuat grafik, kita pilih menu insert, kemudian pilih chart, kemudian scatter yang paling awal. Nah, kemudian kita pilih select data, klik kanan select data, kemudian add. Kita ketikkan seriesnya grafik akurasi. Grafik akurasi seperti ini, kemudian nilai X-nya kita pilih setting point, kemudian Y-nya kita pilih bagian nilai akurasi, kemudian OK. Nah, maka diperoleh grafik akurasi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kendali alat atau RWP. Data yang digunakan yaitu sensor dan jumlah pompa on pada setiap setting point. Di sini kita hitung nilai pompa on pada setting point pertama. Diperoleh banyak pompa on itu 5.698, kemudian dibagi 60 ini karena untuk merubahnya menjadi menit. Nah, di sini delay kita 0 karena sensor membaca pompa per detik tanpa ada delay. Kemudian di sini jumlah data, kita menggunakan 8 setting point dan masing-masing setting point itu 2 jam. Jadi ada 7.200 data untuk satu setting point. Untuk rumus RWP yaitu jumlah data dari pompa hidup, pompa on,
pompa on ditambah delay. Jika delaynya misalkan 3 menit ditambah 3 menit, kemudian jumlah pompa hidup ditambah delay dibagi dengan jumlah data, maka diperoleh hasil 0,013182 menit. Kemudian di sini untuk merubahnya menjadi detik kita kalikan lagi dengan 60. Maka diperolehlah RWP dari semua setting point. Setting point pertama 0,013182, setting point kedua 0,13097, setting point ketiga 0,007473, setting point keempat 0,006434, dan seterusnya. Kemudian respons sistem ini menunjukkan RWP tadi. Kemudian lanjut ke bagian rehabilitas, di mana nilai rehabilitas ini semakin mendekati 1, maka semakin real dari nilai sensor tersebut. Jadi di sini kita menggunakan nilai sensor dan nilai kalibrator. Untuk rumusnya kita ketik sama dengan Corel, kemudian kita blok bagian data kalibrator, koma, kemudian kita blok bagian sensor, dan kita peroleh nilai rehabilitas untuk taraf pertama yaitu sebesar 0,99. Begitu untuk taraf kedua 0,99 juga, taraf ketiga 0,995, taraf keempat 0,97, taraf kelima 0,99, taraf keenam 0,98, taraf ketujuh 0,95, dan taraf ke-8 0,97. Kemudian kita peroleh rata rehabilitas dari semua setting point sebesar 0,98 sehingga mencapai mendekati 1. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.